aku lagi bete, jadi ya udah deh aku kesini aja. Terus aku coba buat ngevlog deh, kayak orang gila deh, ngobrol sendiri. Gak ada orang yang kenal aku juga kok. Hai, aku lanjut lagi. Jadi banyak banget teman-teman aku yang nanya, Sopa di sana ngapain? Terus dapat beasiswa atau enggak? Terus beasiswanya itu dapat bulanan atau cuman uang kuliah aja yang gratis gitu. Nah, jadi aku informasikan untuk kalian yang pengen coba dan khususnya untuk coba di kampus aku. Nama kampus aku itu NTUST. Jadi kalau kamu mau coba apply untuk beasiswanya sendiri, kamu bisa coba buka di NTUST Admission. Nanti di situ dijelasin kayak syarat-syarat yang harus kamu penuhi, which is itu kayak yang aku udah prepare dari tahun lalu dan aku apply di awal tahun Februari. Jadi kalau misalnya sedetail-detailnya tuh aku udah lupa. Yang aku ingat itu kalau misalnya kamu apply beasiswa, which is itu LPDP, Dikti, beasiswa kampus dari pemerintahan Indonesia ataupun Taiwan sendiri, yang kamu pasti perlukan itu ya ijazah dan transkrip nilai yang sudah ditranslate. Khusus kamu anak Unimed, kamu bisa translate di gedung perpustakaan lama di lantai 2. Itu kalau nggak salah bayarnya 250.000. Seminggu selesai kok. Itu yang pertama, transkrip sama ijazah. Yang kedua itu study plan. Nah, kamu harus benar-benar menyusun study plan itu jangan asal-asal. Kamu jangan googling deh. Kamu boleh googling untuk cari example, tapi kamu harus bikin sendiri, memang murni dari yang kamu buat. Contohnya itu kenapa kamu pilih untuk kuliah di luar negeri, kenapa kamu pilih kampus itu, alasannya kenapa, terus itu kamu kenapa pilih jurusan itu, kemudian kalau misalnya kamu sudah dapat ilmunya, apa future goals kamu ke depan, seperti itu. Jadi kamu jangan asal-asal buat. Kalau untuk study plan, aku rasa sih yang menjadi pertimbangan selain nilai kamu juga study plan kamu. Dah. Dan yang ketiga itu recommendation letters. Kalau recommendation letters itu tergantung kampus yang bakalan kamu apply. Ada yang minta 2 lecture atau 2 dosen atau 3. Nah, kalau di kampus aku cuma 2 doang. Jadi aku minta sama 2 dosen di waktu di undergraduate studies aku. Terus yang paling perlu lagi tuh TOEFL. Jadi kalau nggak salah ya minimal TOEFL-nya itu 500-an kalau bisa. Kalau misalnya boleh yang prediction, nggak harus ITP atau yang lain. Tapi kalau kamu punya IELTS atau dan lainnya itu lebih bagus gitu. Selain itu persyaratannya fotokopi paspor. Tapi kalau misalnya kamu belum punya fotokopi paspor, it's okay, nggak apa-apa, kamu bisa apply. Kayak aku juga setelah lulus baru aku bikin paspor. Oke, itu syaratnya. Kamu jangan lupa akses di NTUST Admission. Dan kalau misalnya kamu pengen tahu untuk kampus yang lain, contohnya NTU yang kampus paling beken di Taiwan, kamu juga bisa buka aplikasinya, maksud saya websitenya, karena aku nggak tahu dan aku tidak apply ke sini. Nah, masalah beasiswa di NTUST di kampus aku itu dibagi 4 kalau nggak salah. Yang pertama itu kamu lulus dengan beasiswa full. Nah, kalau full itu berarti uang kuliah kamu gratis, uang apa ya, kayak pokoknya yang berbau dengan kuliah itu gratis sampai kamu tamat, sampai kamu contohnya tuh kayak wisuda itu free. Dan kamu dapat bulanan, per bulan itu 10.000. Yang kedua namanya parsial. Nah, kalau yang parsial dia itu dapat mirip sama full, bedanya hanya uangnya. Kalau yang full 10.000, kalau yang parsial 8.000. Dan yang ketiga itu kamu lulus hanya uang kuliah aja. Jadi kamu nggak dapat biaya bulanan atau monthly stipend. Jadi kamu minta lagi dia sama orang tua. Atau kamu bisa part time di sini. Don't worry, kamu tuh jangan tutup mindset kamu itu aku harus dapat beasiswa baru aku berani ke sini. Ya awalnya sih aku gitu juga, tapi setelah aku pikir untuk kerja di sini itu nggak se-scary yang kita bayangkan, men. Kalau mental kamu memang mental merantau, you can do it, pasti. Dan terakhir, kamu lulus, tapi kamu bayar uang kuliah dan bayar untuk bulanan sendiri gitu, atau sama sekali nggak dapat beasiswa. Yang kelima, nggak lulus. Ada sih teman aku yang nggak lulus. Kamu untuk alasannya yang menurut aku masih logik, itu masih diterima logika itu, karena dia untuk yang S1 sama S2 itu nggak linear. Contohnya untuk S1 dia ambil teknik
contohnya S1 ambil ekonomi dan S2-nya ambil teknik. Jadi mereka bilang itu kamu nanti harus belajar dari dasar atau kamu nggak punya basic. Jadi kamu pandai-pandai juga untuk milih jurusan. At least yang setahu aku untuk teknik dan science di NTUS itu pasti semuanya ada jurusan. Jurusan aku yang applied foreign language. Satu kelas itu sama teman-teman dari international student, yang pasti orang lokal atau orang Taiwannya lebih banyak. Ada dari Indonesia, ada dari India, Rusia, Kanada, Hong Kong, China, dan banyak. Perlu kalian tahu, China sama Taiwan itu berbeda. Meskipun mereka nggak jauh-jauhan negaranya, masih sama-sama di Asia. Gitu, itu informasi yang harus kalian tahu. Karena ada banyak banget yang nanya. Kalau misalnya kalian pengen tahu lebih, kalian boleh follow aku di Instagram di Rianda Sofa atau di Facebook aku. Kalau aku punya waktu, aku pasti jelasin lebih detail. Nah, aku lulus beasiswa yang mana? Aku lulus yang parsial. Aku cuma dapat 8.000 per bulannya. Ya, I think it's enough. Karena tergantung kamu sih, kalau kamu boros, nggak cukup. Bahkan kalau misalnya kamu berlebih pun, kamu nggak bakal cukup kalau kamu boros. Tapi kalau kamu memang orangnya hemat, berapapun dikasih pasti cukup kok. Masalah makanan halal. Nah, masalah makanan halal di sini kamu jangan takut. Seperti yang aku jelasin sebelumnya, selain ada toko Indo, di kantin kita juga ada yang namanya halal food. Jadi mereka kasih kayak line atau garis merah itu khusus untuk halal. Harganya murah. Kalau nasi masih sama kayak di Medan, cuma 5 NT, which is itu cuma 2.000. Untuk aku sendiri, aku lebih memilih tinggal di dorm atau di asrama. Dan itu kami satu ruangan itu ada 6 orang, 5 orang Indo dan 1 orang Taiwan. Ya, jadi aku merasa nggak sendiri sih. Jadi jumpa teman Indo juga di dorm. Jadi kayak misal aku mau nanya masjid di mana, makanan halal itu yang kayak gimana, terus itu arah kiblat kemana. Aku ada teman yang mengerti gitu loh, yang sesama muslim juga. Jadi meskipun Taiwan itu mayoritas memang bukan muslim, tapi jangan khawatir. Tapi kalau kamu bisa apply yang untuk LPDP, contohnya kamu bisa ke Eropa, ke Amerika, itu lebih mantap. Jangan tanya aku masih scary dengan orang-orang yang benar-benar bule. Karena aku satu kelas sama mereka itu di Mandarin kelas, jadi mereka itu juga belajar Mandarin, men. Itu kami kayak belajar tuh dari awal banget loh, kayak anak TK yang nyanyi ABCD 1 2 3 gitu, karena aku sama sekali nggak tahu Mandarin. So aku rasa itu dulu untuk vlog pertama aku. Kalau menurut aku sih ini bukan traveling, cuma sekedar information about scholarship yang aku dapat di sini gitu. Nanti kalau aku punya free time, aku bakalan buat kayak room tour untuk dormnya dan juga untuk kampus aku. As for information, ini bukan kampus aku, ini kampus di depan kampus aku. So, jangan lupa subscribe, like, and comment down below. Dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. I'm Rena Safa, bye-bye.